Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena itu dua iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Wadrib lana gawe sira Muhammad lagum maring kafir Mekah. Al tegese gawe sira Muhammad lagum maring kufar Mekah. Lil kufari tegese maring pira-pira kafir. Ma'al mukminina dibandingno sertane kira mukmin. Kowe gawe matalan ing siji perumpamaan. Wong mukmin mbek wong kafir iku gawe semacam perumpamaan, yaiku rajulaini ana wong lanang loro. Lafat rajulaini iku badalun dadi badal. Wa tidak rajulaini wa ba'dahu wa ma ba'dahu ngoten iki. Wa tawi dawuh rajulaini wa lan perkara ba'dahu tawse rajulaini iku tafsirun iku nafsiri lil masari maring mata. Yen iku wa ma ba'dahu tafsirun lil masari ora sing boten wonten salah napa. Ja'alna kan gawe sapa ingsun ni akadima kedue salah sijine rajulain. Ayul kafiri nat gede wong kafir tak kei jannatene ing rong kebunan. Bustane iki tegese rong kebun ya. Terus jarang eleman. Min a'nabin saking anggur. Wa hafafna gumalang ngebali ingsun. To ngekeki sela-sela ingsun gumahe jannata ini. Tak telah-telani dinakulen kelawan tanaman kurma. Wes ngono wajah lan gawe ingsun bena rumah antarane jannata ini ingsun gawe meneh jarang ing gogo atau tanduran. Ya kuna namane di gogo gawe tanduran apa mawon utawa kang den alam kekuatan apa bidar. Terus piltal jannata ini. Utawi mengkono-mengkono dua perkebunan. Kilta mufradun mufrad. Ya dulu kang nggunakan mufrad alat tasnya sing atas tasnya. Ote dawu kiltal jannata ini mubtada mubtada. Kiltal jannata ini atas iku maringi apa jannata ini. Ote dawu atas khobar mubtada. Ukulah ing panganane kiltal jannata ini. Maknane samaroha atau sumuroha itu sami. Ing buah-buah jannata ini. Walam tazliman orang-orang yang jannata ini tangtus begitu orang-orang yang piltal jannata ini itu saking ikilah minhu saking wong ya utawi saking milik wong iki makna rujuk tandel minhu saking wong sean ing barang apa wae utawa sean babar bisa wa fajarnalan mancur-mancurno ingsun syaqaq tegese nyuwak sapa ingsun ngekeki persian ingsun sila lagu ma ing ana telat-telane jannata ini ingsun kei nagaron ing kali ya kiri ingkang lumaku pola hargina kemantarane jannata ini wakana lan ana iku lagu kedue wong mahal jannata ini sertane perkebunan dulu apa tamarun apa sumurun niku kira apa nek katane termasuk itu apa buah sifat kita wal min tamarun wa bidomi hima sumurun wa bidomil awal wa sukuni tani sumurun. Wawat ini jawab tamar kabrik jamu tamrotin, kata jarotin dijamakno saja. Wako sabratin kusuk, wabaganatin kujenis. Jadi matanya ini sami-sami sapanu, tamarun, sumurun. Kasus nama sajarin, sajarot. Sajarotin jamae sajarun. Wako sabratin kusukun, baganatin nama kujenis. Pakola sohibi. Pakola mau pengucap sopo wong, disohibi marek kandane wong, al-mukmini kamu.
Bahwa te wong kafir maksudnya iku hawiru iku enggak ono sapa kafir ing mukmin. Yo fasiruhu tegese mukruli bangga ono sapa kafir ing mukmin. Oleh bangga ngene anak aksaru, anak sing tur aksaru ya akan minggat bareng sira apane malan dunyane. Wa ajulan wa agung apane naparan kelompok ya asyiratan tegese kelompok. Wadah kolan manjing sopo wong jenatau ing perkebunane wong bisa iki iklan kancane wong. Manane ya tuku, manane ngubung-ngubungna sopo kafir di iklan mukmin. Pokoke iki cerita wong sing kafir juga sing mukmin kere ngono. Cerita niki yang sing juga kafir sing mukmin apa? Sing cerita niki gitu. Maksudnya ngubung-ngubung terus cerita. Ya tuku tegese ngubung-ngubungna sopo kafir, manane berkeliling sopo kafir di iklan ngajak kancane sing mukmin, dia ing dalem jannah. Wa yuhilan meruhna sapa kafir di ing mukmin asmaruha boro-boro buah jannah. Walam yakulan ora dawuh sapa wa jannah iki mergo iradatan krana ngersakno litrodosi maring rawuh pertamanan. Wa kiralan didawono iki faan krana lan cukup bilwa iki kelawan domir mufrad. Wa wa alim te kafir dolimun wa sing ani moyo linafsi maring awak dhewe ne kafir dilkubi sebab nglakoni kekafiran. Kala ngucap sapa kafir Ma'adun orang yang kau insun antar bisa untuk hilang apa jannah dan ajimat kesi orang hilang apa jannah hadiah ilah jannah ataskan yang dalam selawat wa ma'adun orang yang kau insun ata-ata yang kiamat orang tak sangka kau imatan yang akan terjadi cara aku trauma kiamat bersyukur yang dunia ya sebenarnya juga dari mengakhiri walai itu lamun dinbalen insun ilah robbi maring pengiran insun ilah kira dalam akhirat ala jamika yang atasnya persangkaan siro. Umpama sebenarnya anak akhirat tenang. Lagi dana kini bakal medu imton seorang yang lebih apik mini hati ni bani ikilah hadir jannah perkebunan ini. Apa ni mengkolaban berbalik. Umpama akhirat kalau tenang wahab sebenarnya lebih makmur. Yang dinane makmur sebenarnya lebih apa? Makmur. Aku kiri sebenarnya lebih apa? Jadi saya dilakukan yang kafir. Martian apa nih berbalik. Kalau ngucap lagu maring ikilah kafir. Sopo ibu kancane kafir. Rupanya wong mukmin. Bahwa kalau saya mukmin itu iku jawi sapa mukmin ku ing kafir, jawi iku jawi sapa mukmin ku ing kafir, amun salah rujuk. Terus saiki wong mukmin gendenan bantah, akafarta, ana to ngatiri sira bila diklandat pola kok kang gawe sekolah di kae sira. Gawe mintu robin saking lemah, mergo anak agama kurang sak temne adam kuliko tinggal ke adam saking sira. Semakin depaten mongkon iki digawe tambah mani yang tegese mani. Semata wakamu nuli ngratakno to nyesuwekno sapa wa kaing sira adalah tegese nyesuwekno sapa wa kaing sira wa sayaro kalan dadi sapa wa kaing sira iki digawe rojulan ning dadi omah lakinna dua wa lakinna tetapine utawi ingsun iku ngene asluhu diakli lakinna iku lakinan nukilat den pika apa harokat hamzah apa harokat hamzah ilang nune maring nakal jadi lakinana dadi nune sukun hamzah patah terus harokati hamzah dipindah ke nomor nun. Aku difakta dan juga ngopal hamzah bareng ngono cuma iman mengkono ditegak nopo anun penyidian sebagai nun. Jadi ini lagi dua utawi san. Domir usani tafsir hude tafsir domir ini. Kalau jumlah batu domir. Awal mana te maknane ngene anak aku. Anak sing aku lu berkeyakinan ingsun ngutang ngene. Allah Rabbi. Allahu ta'ala Rabbi pengiran ingsun walau syiriku lan ora nyirikna ingsun bi Rabbi lan pengiran ingsun ahadan yang wong walau la ittaqal jannataka qulta masya Allah walau la ittaqal boyo nalikane masuk sira jannataka ing perkebunan sira halla taqalta halla ittaqal boyo nalikane masuk sira jannataka ing perkebunan sira utawa ing pertamanan sira qulta mengko ngucap sira Inta jadikan alikane gawakno sira biha lan jannah ngucap hada masyaallah hada utai mau perkara saengan salah sapa Allah la quwata illa billah ora ana kekuatan mujud illa billah kecuali kersane Allah wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis ana dawuh manpu iya barang man disapane wong ukial den paringi sapa man khairan ing kaapian wong sing dikai kaapian rupane min ahlin dikai keluarga sing sehat utawa amalen dunya Paya pula mengucap sokuman dari kan alikane mengkono-mengkono etok atau tiga iwa. Masya Allah la quwata illa billah. Wong nak lagi seneng terus muni masya Allah la quwata illa billah. Langkah mengkorani ngali sapa wong ing dalam ahal tom atau ing dalam mau tiap ing makruhan ing barang sing ora diseneng. Pintaroni anak apalamik. Pintaro lamun ningali sironi ing ingsun. Toni ing ingsun ana ya ingsun. Utawi dawuh iki domiru pas dening domir fasal. Dina makula ini antara makula.
Kowe nak delok aku lah ingkang luwih sithik ninggal dibanding sira. Apane malan apane dunyane. Wawalatan lan alan. Pada menawa-menawa sapa robi pengira ingsun ku adik tiyane ento paring sapa robi ning ingsun kaya ning luwih apik ing janatika dibanding swarga sira perkebunan sira. Utawi iki dawuh jawab besar Wa irsilan lan ngutus sapa wa taala alih ngatasi janatika. Apa ngutus kusbanan ing bidek. Jamu kusbana eswa itu dikece bidek nang sama sange wani. Patus pihang kok dadi apa janatuka wis soidan iku barang sing kosong jalakon tur alus maksudnya hilang. Ardon tegese bumi malta ingkang halus las kudu kang ora tetep ale ngatasi arep apa kodamun blamaan. Awis ya to dadi apa mauga banyune jannatuka dadi iku orang tu ilang sirna di mana to ira kemana sirna akun ala yusidu natusbi. Li ana gora makron sak nilange banyu mulai tasabur ora kasebab napa wirul mak anis wae kita ngebledek. Salan tasati among ora kuasa sira lalu maring mak ora kuasa tolaban ing golek meneh. Khilatan tegede cara. Iku kang masuk ya apa khilah utawa tudriku kang untuk sira. Tudriku kang untuk sira kuwi mak dia kan hilang. Wah ini di mana nih mawon iki mengke kula terang. Wa kita lan den kurung ya apa kita mari iklan buah wong maksudnya di kurung kalian adab. Nggih, di kurung kalian napa adab. Di aujuhid dokti tegese kelawan pira-pira cara-cara sing dhisik asal dikon dikang dhisik. Majanati sertane perkebunane wong bisa laku-laku dak. Halakat mongko rusak apa jeneng. Pas kamu kok dadi sapa kafir iku ibu mulak-malik sapa kafir kabeh ing gelap napa epe-epe wong kafir lan ban kelan bidun watahat turun nang kono nisab alaman ngatasi perkoraan pakok kang wis mlakukan sapa kafir ing dalam jannah. Di imarat jannah ing dalam bangun perkebunane kafir. Wa ya kalau jannah qawiyatun saiki potong wong-wong tak kita tuntut dihancur. Ala usia ngatasi pertama napa jenenge ranjang ini sing digamel anjang-anjang ngono begini. Ala usia ngatasi anjang-anjange jannah. Daa ini tegese saka-sakane jannah utawi niku lho. Ya jangan-jangan damel anggur napa-napa. Lil karom iki anggur. Di anta kotos gemede gugur apa urus semata kata mengko naliku. Gugur apa alkaromu apa anggur. Anjang-anjange gugur terus sak anggure ya hancur bisa. Lah aku lan ngucap sapa wong dari sampe ya retane menawa ingsun. Lampu syrik iku ora musyrik ingsun, birok di lan pengiran ingsun ora musyrik ana ahadan wong iki. Walam takunan ora ana dia kita iklan tak walam takun walia ilam ya walam yakun. Lalu kedhe wong mofiatun kelompok jamaah jenis kelompok yang suruh nakang nulung sapa jamaah ing wong. Min dunillah ale tampon libat apa indah halagian alikane rusak jannah. Pamakan lan ora ana sapa wong iku muntasiron katulung indah halaki analikane rusak jannah binafsi lan awak dhewe wong. Guna likal wala ya tulillahi haq. Guna likal wala ya tulillahi haq. Guna lika ing dalam kono-kono panggonan yaumul kiamat tegese ing dalam dina kiamat. Al wala ya tuti kekuasaan. Al wilayah tu tegese kekuasaan. Sifat kilwawi lan fasai wa guna likal walaya. Ayu nusratu tegese pertolongan. Guna likal wilayah wa bikasri halan langkah soe wawu. Ayu mulku tegese kerajaan. Sami-sami sabah. Guna likal walaya tulillahi haq. Guna likal wilayah tulillahi haq. Lillahi kedua Allah. Sifati walaya al-haqqu kan haq. Bagian kiroah al-haqqi kan haq. Terus wonten sing darani al-haqqu ni sifati lafaz wilayah, wonten sing darani al-haqqu ni sifati lillah. Birok iklan rofa sifatu wilayah, wa bijari sifatu jalalah. Wa jawab ala qurun wa bi amali sahaban apane lan iki ganjaran ni satu lan ganjaran ya Allah. Lawan ana ditekdir to ana sapa wa iki problem ganjar sapa apa. Wa khairun lan wa apane ukban apane akibate. Bidomil qaf lan domai qaf ukban. Wa sukun bidomil qaf ukuban wa khairun ukuban. Bidomil qaf ukuban wa sukuni ya ukuban. Manane akibatan dari akibat dari mukminin akeh drong. Wa naswa tinasabe iki kabeh tinasabe sawab dan ukuban iku ala tamli sing ngatasi kabeh kita. Buat terang mau lugu dirian ya. Terus ngeten ya buat terang mau lugu dirian. Wadrib lagum masalah rajulain ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab. Wa hafafna rumah binafli wa ja'alna bainahuma zar'a tilkal jannatain atat
ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa qad syarna khilalahuma. Ternyata kalau terang lagi masalah luar biasa. Jannah itu artinya perkebunan. Yang muradif dengan jannah itu bustan atau raudhah. Jadi kata yang muradif yang dinonim itu jannah, bustan atau raudhah, pertamanan. Ya mbak nggak tadi secara lugas pokoknya jannah itu perkebunan, bustan mirip-mirip perkebunan, terus nopo raudhah. Kemudian ada bahasa yang tidak populer tapi ya sering dipakai orang Arab disebut martak. Martak atau nartak, wanal ab, yartak, wayal ab. Ini penting kalau terangkan. Nah, yang menjadi perdebatan ulama ahli sunnah dan mu'tazilah itu begini. Surga itu kan bahasa Arabnya gini apa? Nah, neraka bahasa Arabnya apa? Ya tapi kowe misalnya ngobong gendi ning dunya itu jenenge yo naron. Jadi dia masak yo dengan apa? Naron. Soben ke mlebu neraka jenenge jeneng mlebu naron. Kowe soben mlebu swarga jenenge mlebu jannatan. Saiki moro perkebunan jenenge moro jannatan. Nah sehingga terus menjadi perdebatan. Nah cara ahli sunnah swarga itu saiki wis ono. Misalnya ini wis ono. Gue tidak kok di pokoknya nopo. Alasannya ahli sunnah, pokoknya sudah muttaqin. Bahwa surga itu sudah disediakan, sudah didesain bagi mereka yang takwa. Jadi sudah dibikin, meskipun belum dihuni. Nah cara Mu'tazilah itu, swarga itu ngomong. Alasannya Mu'tazilah di Quran itu ada ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Kowe iku cepet-cepet golek sepurane pangeran. Lan cepet-cepet nang mlebu swarga. Maksudnya golek amal biasa nang mlebu swarga iku apa? Swarga disifati ardura kang utawi ambane swarga. Jannah. Iku asamawati sak kabeh langit, wal ardi lan sak kabeh bumi. Jadi kalau surga satu itu ambane sak langit bumi. Nah, saiki sono tidak kondi. Karena tidak mungkin al-jirmul asghar. Jadi kalau surga sekarang sudah ada, itu tidak kondi. Bahwa ambane kita wis sak langit bumi. Nah, saiki sono. Kan rumono bumi, rumono apa? Akhirnya mau tadi berpendapat swarga itu saiki urung. Ketika dibantah itu, nah lalu kisahnya Adam diusir dari surga. Itu mutlakul bustan. Ya perkebunan biasa. Jadi anggapnya Nabi Adam mau India, penuh taman-tamanan, ya ada orang juga, orang indah-indah. Terus diusir, didapat cinta, Arafah, Ronotan. Jadi tidak dramatis. Jadi cari dia, dibuat nih. Arafah apa? Jadi orang Mu'tazilah itu gak seru. Ada orang itu nama seru. Buat ini suatu tenang. Diceblok nang bumi keleyang-keleyang tuh wong swarga ning dhuwur. Terceblok nang bawah. Mulane lagi itu medun. Tapi nek orang Mu'tazilah karena swarga sing surga niku rono berarti Adam cai dia. Paham ya? Nakal terus didapat nang. Tidak, sekalian. Tidak, nanti ada bangun di sini. Hawa dari ini tapi dari cerita. Coba kok budi. Walhasil terus 40 tahun tugas melayang-melayang ketemunya dengan Arafah. Dan Arafah itu kode aslinya kan bisa ganteng be ayu, jadi kode LE. Terus kenalan mana? Sekarang ini tak Arafah, saling apa? Kenalan. Sekarang ini Arafah. Jadi ini kenalan ini Jabal Rahman. Ada yang berpacaran atau tenang itu ditulis ini Jabal Rahman yang tubuh. Atau yang Jawa itu tulis yang gunung bermusta. Jadi nak ditombol tulisannya hilang, padahal hilangnya jadi cat terus yang berbeda. Ngomong nanti yang Jabal Rahman yang tubuh, kan tulis apa tuh? Gak, tak kayak malaikat yang busak wae. Usulan dari orang-orang. Memang cerita versi itu dari Nabi Adam ceblok ning Jeddah, orang negara India ke Jeddah besok ya. Sing jelas pas Nabi Adam itu orang pakar sejarah yang harus nulis. Terus yang tukang nulis lahir sumber paham. Itu yang mesti pak gitu. Ini penting kalau terang. Lalu perdebatan ulama-ulama ahli Quran itu kemudian begini perdebatannya. Lalu kalau bahasa itu tidak menjamin makna, lalu makna yang orisinil itu apa? Nah, terus ulama ijma, makna orisinil adalah magayanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan pakai akal,
harus pakai penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sudah menjelaskan bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada, ya kita harus iman bahwa sekarang surga dan neraka ada. Karena di hadis-hadis jelas-jelas Rasulullah sering melakukan suaraku, ya suaraku yang nanti, dan Rasulullah juga neraka yang nanti. Itu kan kata hadis-hadis Mi'raj. Makanya Mu'tazilah itu kesannya mungkir sunnah, karena jelas-jelas hadis sokan mutawatir bahwa surga neraka yang nanti untuk kita itu sudah nopo. Ada. Misalnya Nabi melakukan suaraku, waktu lo sebelum mayoritas penghuninya kira-kira. Mulai wong dari itu seneng, mereka hadis-hadis sokan, paro itu akar ahliya al-fuqah, adilon ini suaraku sebelum penghuninya. Maksudnya lagi sambil ngaji temui, macam di mobil di murah kere, dibanding setor tetap nopo. Jadi aku juga dalam yang kere menang kere kan apa orang Islam? Ayo macam juga di sini. Aku di dalam parkir itu banding setor di kalam nopo, kalam Islam tetap kere. Iya di mobil itu dari Cina bisa bilang-bilang. Mulai dari dulu, jadi bangun mulai. Wong Islam di hati ini jelek, yang Cina juga tak pirang-pirang, bisnis pirang-pirang lagi denda ini, nama dia di mobil dulu. Tak kok LM, terus marah kok LM. Kita ini kan jadi orang aneh. Nah orang Islam di wabe di mobil Alfa, dua tumpah kita tapi pirang-pirang orang yang denda ini. Jadi lu kan di mobil kayak ya. Tahu mungkin kencing, jadi itu Mustafa di mobil, untuk kondisi. Padahal Cina yang raih Islam lah diubil pirang-pirang orang yang tapak untuk kok. Sampai wis kere melarat artinya rokok. Ya tapi nerakane belum digawe jadi ra itu berguna. Itu kata Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu hanya pakai logika. Kalau surga dan neraka itu ambane sak langit bumi dan sekarang sudah ada, tentu tidak mungkin karena al-jirmul asghar, bumi ini jirmul asghar. Nggak mungkin ditempati al-jirmul akbar, jirim yang lebih besar. Sehingga mereka terus berpendapat belum ada, berarti belum dicet. Tapi melihat hadis-hadisnya Nabi itu memang sudah jelas ada. Malaikat-malaikat tahu juga mobil malaikat Jibril. Malaikat-malaikat itu saking profesionalnya itu nggak tahu senyum. Makanya tugas ini oleh Bu. Suatu saat Nabi itu sudah melakukan yang rokok ini hadis sokai. Nabi itu benar rokok itu Jibril seru tenan jadi Nabi Jibril dong. Sampai malaikat yang jaga atau malaikat Jibril semuanya. Malik, masuk tugas meroleh guyu. Sing tekoi wong paling sayangi Allah. Bisa nak kowe guyu. Malaikat itu. Lalu itu malaikat terus nopo. Sekarang guyu. Seumur malaikat itu guyu bisa terus malaikat. Mereka diamuk itu malaikat nopo. Masa kowe tugas meragu iki ku wong paling disenengi. Pasal 5 lewat atas sampai uji salam nang gelem senyum. Sepatah bersama bahasa lama. Pisan tau ya. Yang muni moga dapat itu loh. Aku kan enggak moga pada rupet. Enggak moga ya, berapa ya. Nah itu terus menyulitkan ulama. Ini kalau baliknya yang lupa bersambang biarkan nafsiri Quran, murah ahli Quran, rosa nafsiri, sanut makhluk. Jadi lapat-lapat yang bias kayak dana itu maknanya perkebunan atau suarga, narun rokok, itu banyak sekali di Quran. Rojulan maknanya wong lanang, wong. Itu memang ada lapat-lapat yang diulang. Penting nih kalau terang lagi mas, dan sampai ngerti ilmu nih. Misalnya ya tenggine Quran tiang saya itu istilah Quran ini. Rijalul la tulihim tijaratu wala beun antik. Wong apik ku dijat, wong lanang-lanang sing ora keganggu transaksi sampai eling apa. Padahal di situ juga memasukkan perempuan. Memasukkan apa? Tapi redaksinya tetap nopo rijal. Makanya di hadis Nabi paling sering ngendikan misalnya wong apik itu sapa? Rajulun ijahidu fisabilillah. Padahal di situ memasukkan imro'at. Begitu juga zakat, Nabi seringnya nyebut juga roh. Padahal perempuan yang kaya juga wajib zakat. Itu memang masalah paling sensitif di masalah usul-usul fikih. Itu macam paling repot. Akhirnya terus firqah pirang-pirang gara-gara apakah rukun itu menentukan mana. Nah, cara pulau jelas tidak nunggu
Dawuh sore saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sudah menjelaskan sorry detail, itu baru kita berani maknani. Tapi nak boten sakit. Jadi orang kayak Mu'tazilah itu ngawurnya karena dia ketika maknani jannah perkebunan, terus dengan logika nak jannah saya kira ono gone romono, terus darani swarga neraka urung di. Mulai saiki kanane butuh nyontok. Sebenarnya dari swarga neraka sampai di bumi dihancurkan. Ya terus lagi orang suara. Terus kali itu nabe, Mu'tazilah debat, bodoh rara yang namanya debat, jadi lucu. Hari itu dia penggemar karya itu, kenapa? Materi ini swarga neraka itu ngenteni bumi ini apa orang? Ono tinggalan, iya. Mereka ayatnya itu, yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil. Disebutkan apa kiamat, bumi ini dilempit, digenti bumi sengaja. Maksudnya diganti anyar itu diganti total, materi ini dihilangkan. Apa mau dimodifikasi? Nah, ulama ahli sunnah malah lucu, sebetulnya mau dimodifikasi dong. Mereka nak hilang total, nyulayani hadis, nak wong sujud itu buminya jadi tersirat. Diganti total kan hilang ke sini. Mulanya sunate sholat, rasa saja dan mereka kesini orang meyakinkan waktu tengah sosokan. Katanya meyakin, keramik kan meyakinkan. Saja agak pagi nama. Mulanya kuasa aliran tertentu yang mau sholat saja mereka itu jadi nama. Bagian disebut nabi jadi sesi waktu. Mulanya nabi itu waktu kena nama. Orang sujud kena nama saja. Mana nama tertentu gak belum sholat nggak gitu kok. Itu ya orang masuk akal. Ya terserah kalau tahu ini semua bodoh orang. Jadi banyak sekali teori-teori semua. Yang bodoh orang hanya karena menduga-duga lupa. Kalau ada yang malik menduga-duga apa? Malah ada yang juga ya. Jadi kita yakin misalnya kalau kita ngerti, misalnya kita kan bersuara dengan apa? Ya kan berhormati pengira. Karena kalau kita berdebat fisik, misalnya mau suatu nganggo awak putih, nyorot berarti nganggo rambut keriting, nganggo awak pesek. Paham ya? Padahal kita sepakat ada yang suatu digen. Nah digenti di elemen dunia tentu rapat yang suatu, karena elemen suatu itu bisa elemen apa? Nah itu tapi pakai materi yang ada di dunia, karena materi yang dipakai saat inilah sehingga dia layak melebu. Mungkin yang perubahan tanah ini dibangun terus cocok macam-macam. Nah dari kantor pulau bener, kenapa nabi kok ganteng? Lalu kenapa? Karena nabi sudah bersuara, nanti gawe elek berubah kan gitu. Nabi kayak ganteng gak suara, jadi kok berubah karena di. Mana orang elek-elek wangi bersuara, nah soleh tenang nanya, kok berubah apa? Kesuwen. Lalu nabi yang mesti ada suara, didesain kan? Jadi modifikasinya rapat jelas suara, jadi apa? Jangan mau, orang tenang gitu. Nah perdebatan itu gak penting, tapi nanti penting, nanti di masalah fikih. Jadi kalau itu ilmu ulama. Nanti kita penting di masalah fikih. Misalnya begini, ini contoh. Dalam masalah fikih itu ada istilah al-adat muhakamah. Ini beruang berona salah kaprah. Adat itu jadi hukum. Tapi banyak pakar-pakar yang menganggap adat jadi hukum. Misalnya orang boleh seminar, orang wedok kumpul. Boleh resepsi, orang wedok kumpul yang macam minor-minor. Itu bukan gitu. Maksudnya bukan itu. Al-adat muhakamah bukan gitu. Saya tahu betul kaidah itu di asbab nazari, al-asbab nazari. Itu contohnya bukan begitu. Contohnya itu begini, al-adat muhakamah, satu dialek sosial itu menjadi makna, menjadi nama. Makna. Misalnya gini, saya orang Arab sekalipun, orang alim sekalipun. Misalnya saya bersumpah, wallahi la akulu lahma, demi Tuhan saya tidak akan makan lahem. Ya, demi Tuhan saya tidak akan makan lahem. Lahem itu artinya daging. Lahem artinya apa? Itu saya tidak melanggar sumpah kalau saya makan nasi tongkol atau ikan bandeng. Karena secara adat muni daging itu tidak memasukkan daging tadi apa? Ikan. Mana nih daging sih daging unta, daging wedhus, daging sapi, tapi tidak daging ikan enggak. Padahal Al-Qur'an darani kue nak ning segara iku untuk rahmati Allah, iku litak kulo minggu lahman Toria, kue nanti segera itu untuk lakman Toria. Daging diseger, maksudnya pengeran itu apa ini?
Tapi secara adat, lasem itu tidak memasukkan iwan. Paham ya? Lasem itu tidak memasukkan iwan. Lalu ngono berarti kue sumpah demi Tuhan, aku ora bakal makan daging. Iku kue mangan iwak laut ora apa-apa. Mergo bahasa daging secara adat gak ngelokno ikan. Gak ngelokno ikan apa? Iku maknane al-adat. Ada iki wong salah kaprah. Yang ngono sesuatu sing diterima secara konsensus, udah enggak disahkan secara sah. Salah kaprah boten kalau sumpah dengar mana. Nah, ini kalau terus ada. Jadi sampai enggak janggal dan tak tidak hukum. Sekarang misalnya antara mabena beti wa mimbari rodoten meriadi jannah. Terus akhirnya begini. Nanti ngendikan antara neomarku sampai mimbar itu rodoten berbeda. Itu termasuk pertambahan suarga. Maksudnya yang sholat nenggono ngudu suarga. Apa yang panjang di antara materi suarga di pek songko kawasan antara rodo dan mimbar. Apa pintu suarga sebenarnya diambil dari tanah seputar itu. Ulama hilang. Orang yang darah ini, iyo pintu berbagai suarga juga didesain songko kawasan mabena beti. Wa mimbari rodoten meriadil. Dari hadis-hadis panjang di Noten. Pertama kiamat itu kan Syria. Nah, orang ini namanya kiamat. Syria, Palestina juga nanti menjadi orang-orang Masar. Terus bumi yang dilempel itu Asia, Afrika, Timur Amerika, Indonesia termasuk yang kena nopo. Yang dicepet itu bumi Amerika. Yang tinggal kiamat pertunjukan orang-orang Masar itu Sam. Sam. Jadi perkembangan bumi ini ku sokrok tenggene betul nopo mati. Nah suratul ardi tenggene kak di kawasan Ka'bah Raudhah itu jadi pintu swarga sing kono kawasan Masar itu dari ulama Arab. Nah akhirnya itu pas neraka. Lha musuh padha ora ngono omongan ngono nek diterusno ora ono padha ora. Kami jadi pencaman ngertosna perdebatan jannah itu artinya perkebunan. Bustan itu dengan Raudhah ya artinya apa? Jadi kalau maknanya masalah suarga rokok sing poik dan ilmu takim, mulanya itu penting ngaji Quran Hatam. Sebab itu suarga sing kados suarga jingben, itu Allah nyifati poik dan ilmu takim. Ini pun nunjukno bahwa jannah yang disebut teruskan penjelasannya pakai ujian ilmu takin berarti orang jannah maknanya perkebunan. Tapi benar-benar nopo suar. Ini penting kalau terangkan jadi dengan jannah ngaji Quran. Lapat jannah kok tinggu biasa urusan perkebunan man. Awal-awalnya dari segi lugat itu maknanya jannah nopo perkebunan. Tapi jannah-jannah yang kasus wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu maknanya nopo suara. Mergo jelas-jelas disifati diberi penjelasan 'arduha as-samawati wal ardu. Seluas swarga seluas langit kalian nopo. Mohon terus akan itu. Itu masalah-masalah hukum. Wadrib lahum masalah hayatid dunya. Wadrib lan gawe ya sira, soyir tegese gawe sira, lalu kedue kaum mikali tegese kaum sira. Kowe gawe masalah hayatid dunya ing perumpamaan urip ning dunya. Utai dewa masalah hayatid dunya makulun awalun makul sing awal, kama en koyo kene. Makulun tane, anjal kang nurun ing sumbu ing makna sama itane langit. Bareng tak turun apa talaka mengko dadi campur di iklan mak apa nabatul ardi apa dukulan bumi. Taka sapa tegese dadi nopo rapat bisa berdiri julid mak apa nabatul ardi apa pira-pira dukulan bumi. Inta jaja tegese campur pal mau banyu binabati lan tanduran. Mulane paro wa mengko dadi seger utawa paro ya mengko dadi seger utawa paro wa mengko nyeger nopo mak wakat sunalan dadi bagus apa nabat. Pas kamu kok dadi apa nabat sorot iki dadi apa nabat tanduran. Nabat niku tae boten tak limanes terus. Siman iku hancur. Ya kita mesti mutafarikon ingkang hancur apa asal kira-kira bagian-bagiane nabat. Tadruhu ingkang niyok utawa menghancurkan ing nabat. Tanduru tegese ingkang nyebarno menghancurkan ing nabat. Waktu fariku ulang misal-misal ing nabat apa ayam angin. Padahal gunung patu di gunung kaitan ilang nopo ya ini lawan nabat.
Al-ma'anal tema-anal ini, subbihat dan serupa nopo akhirnya dunia, binabat dan kelantaran khasan ini kan bagus, tapi saya bisa mau kering nopo nabat. Fatakat sarong mau jadi hancur nopo nabat. Papar rokat belum mau misalnya ing nabat nopo arya aku angin, tapi diro asen arif. Wakanalan ono sopo Allah laku isi yang ada dalam perkara itu mutadiran dan singgoto, kodiran bersih dan singkampus. Al-malu te dunia wal banulan biro-biro anak lanang ujina tuh hayatik dunia, itu papai itu penguripan dunia. Yo tajam malu kang jenjel kait payah toko bima lan malan banu dia yang dalam dunia. Dunia be anak lanang mau gagah-gagahan, tapi wal baqiyatu sholihah. Wal baqiyatu te biro-biro kalimat sing abadi. Wal baqiyatu lan utai biro-biro kalimat sing abadi. Bagian sing abadi. As-sholihatu kang layak terus, kang pantes terus, kang nggih pokoke kang pantes terus, kang layak terus. Ya te al-baqiyatu sholihatu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ini kalau terang di masalah al-baqiyatu sholihatu. Terus ini ngomong mulai dengan pulau menjadi kata Pak Armando. Ini mulai dari pulau itu ninja libur. Pulau itu memiliki namun ngaji malam Senin. Jadi untuk bulan ini saya ngaji hanya malam Senin ini. Gitu pulau itu. Ya gara-gara ini pulau ketua tuh kuatnya pulau itu kudunya itu biasa ngomong bagian. Tapi biasa istiqomah ngaji lah di tengah-tengah. Pulau itu harus tamu lah. Ya ono yang bertamu. Karena di tengah tamu nih nanti. Orang dari ketiga keempat yang mana tamu baju poro, tamu yang cepu, yang macam-macam. Gerbulah dan kesulitan ansal, kak orang. Mau baju tangkap, waduh, kenapa tangkap orang yang tak kehukum dulu kan? Yang akhirnya pulau lagi jauh lah. Dari taman Roksong ketemu lagi. Pulau tiga dari baru ambil badan, kak sampai salah mau naik susah. Wong itu pulau kan kayak dokter kita salah ngomong. Tidak usah di pulau, tapi tidak usah salah meneh. Penting tidak salah di penjual aja le tahu. Ulang di kiai kerana akar, berang mulai di salah. Pak Yai bersekutu tentang. Ya pulau gampang, tinggal berapa lagi? Tidak tahu mulai juga. Ya pulau gampang, tinggal ngel kue gampang. Gampang lagi. Tapi tidak tahu mulai juga, pulau tidak tahu. Pulau gampang, tinggal ngel kue gampang. Mau terang lagi al-baqiyatu sholihah. Tapi sebelum ngaji di sini kau tengah kawan gak ada sikap untuk mengartikan al-baqiyatu sholihah. Gini, al-baqiyatu sholihah. Ini tadi kembali ke lughat. Maknanya kalimat-kalimat yang abadi, as-sholihah yang layak. Itu rata-rata ulama seluruh dunia, entah mazhab apa saja. Itu ngartekno subhanallah walhamdulillah. Maknanya subhanallah moga suci, walhamdulillah segala puji milik Allah. Ini rumah tenan. Misalnya kalau mlebu swarga. Kalau mlebu swarga kula krana ku salat, mergo ora tau zina, ora tau maling, ora tau mateni wong, ora tau nglakoni dosa gede. Sifat-sifat ibadah ini akan hilang saat di akhirat. Ya, sifat-sifat ibadah ini akan hilang saat nopo? Di akhirat. Karena sifat mateni itu hilang. Misalnya kula mateni Zaid. Jika Zaid ini orang yang baik, maka status Zaid ini jenenge mati syahid. Setelah di akhirat, sifat saya mateni itu hilang. Ternyata Zaid minta mateni tetap urip toh, malah saya ini suara. Begitu juga masalah perkosa. Orang yang kamu perkosa kalau benar, ternyata dia ada di surga. Jadi sifat-sifat di dunia itu semuanya hilang. Begitu juga kalau misalnya sholat jadi orang sholat. Madem kiblat, madem kasar, dari kabeh ora. Kowe sujud deh. Sehingga ulama mengatakan ibadah itu soleh satu ya. Pokoknya Allah Maha Suci. Jika ahli sunnah berpendapat, wong mlebu swarga iku ora krana ngamale, krana fadhole Allah, krana rahmate Allah. Lalu orang-orang yang soleh itu keberatan. Sebenarnya itu nanti gak ada cerita, nanti cerita dengan sini. Ada orang mulai kecil gak pernah mati ya, tak umur-umurnya doang. Ketika dia masuk surga, ditanya sama Tuhan. Ya pulang, kenapa kamu masuk surga? Ya wajar, kita kan tidak pernah mati ya. Seumur-umurku kan toat saja. Ya pengen aneh, umur berapa? 80 tahun. Ya udah suarga 80 tahun, mengamal 80. Buatan Gusti, jadi jenengan suarga selawat-selawat. Ya salah muni krono ngamal 80 tahun suarga ya. 80 tahun. Kemudian, Gusti berarti suarga krono fadhole jenengan.
Makanya ini pentingnya ulama ya. Dulu ketika kita kecil kita janggal. Kenapa yang kita sulit-sulit ngamal tetap swarga darani krana fadhole. Mergo nek swarga krana amale sampeyan, berarti amale sampeyan 80 tahun, berarti swarga mau 80 tahun. Kan rugi bisa sampeyan. Lho mungkin nek sampeyan swarga selawat ngamale sampeyan enggak cukup, ngamale mau 80 tahun. Kok jadi swarga? Selawat sih. Mulanya kenapa yakin swarga krono sholat krono ngamalem, berarti nak umur 80 tahun berarti swarga. Paham ya? Ini pentingnya ulama, karena ulama lah bisa menjelaskan ini. Untuk orang neraka ya protes, kunci kula nakale kan dia mau 80 tahun. Kafir kula dia mau 80. Kenapa nerakane? Selawate. Muka Allah bari perdebatan. Sing mesti bener rono akhire namung kalimat subhanallah walhamdulillah. Karena maha suci Tuhan, termasuk maha suci dari kesalahan, maha suci dari kejanggalan. Orang itu misalnya pengen swarga kejanggalan, Gusti, wong ning swarga, wong ning neraka. Padahal tak mau sing ning neraka ning jiran lebone swarga. Oh iya, kalau pokoknya pengiran bos, gue macam gue kemulane janggal boleh, tapi nak protes, kawan. Soalnya kuasa tiang-tiang mau jadi wali rapi, kebarang diangkat jadi wali malah janggal berpengen. Mana kata cerita kalau sering cerita lagi tentang dia orang wali di konon rokok, malah wali apa? Konon rokok barangnya bocor rokok terberikan Yamanan, tidak timur lagi. Mana kata iman mereka? Paling elek, muslim rokok berarti ngalong pangeran. Apa hubungannya neraka dengan Tuhan? Tuhan tetap baik-baik saja. Untuk rokok aku. Kenapa kan rokok? Ya sama ya aku kamu. Pintuan rokok yang buat semua ya. Jadi kepengennya butuh tapi rakyat tambah ya. Tetap aja yang mau jauh pangeran. Nah ini aku tetap di Tuhan rokok alhamdulillah. Ya itu dia cara berpikir. Ya normal saja saya masuk neraka. Karena aku hamba dipaksa masuk neraka ya jadinya jadi penghuni. Nah, coba kalau saya Tuhan. Anda masuk neraka. Sehingga logika menyembah Tuhan itu ya logika yang sah orang ahli neraka, ya sah orang ahli swarga. Itu disebut al-bahiyatul. Jadi mulai kalau nanti ngaji yang berikut malaikat itu ono surga. Mulai pengiran tersinggung. Mereka malaikat itu keliru. Caranya mau tasbih itu keliru. Malaikat ini gitu, malaikat Jibril. Mulai kamu malaikat Jibril, malaikat ini. Kan malaikat yang ada papan atas, ada papan tengah, papan bawah. Papan bawah itu keliru, Pak. Gitu kok. Lu sedikit tenang. Nabi Adam digawe pangeran jadi khalifah. Ini rumah. Nabi Adam digawe pangeran jadi khalifah. Malaikat yang papan bawah itu roh nak catetane anak Adam sampeyan niku tukang gawe keru. Jika dia proses atas arufiya mayusifiya wa ikut wa nahnu tabbiru bihamdika wa nuqaddisu. Gusti, bagaimana mungkin engkau punya keputusan Adam buat angkat jadi khalifah? Wong penggawean anak turune Adam sebenarnya itu tukang mengalirkan darah. Tawanan lu tak diwo di hamdika, pulau itu tak urip-uripe wajah tasbih jenengan. Nyucekno jenengan. Pangeran tak terima. Aku ora timbang kowe. Karena malaikat di sini jelas salah, malaikat yang ini jelas salah. Wong muni pangeran maha suci mestinya akan termasuk maha suci dari kesalahan, maha suci dari ketidakadilan. Tapi dia muni pangeran maha suci kok janggal keputusannya. Pangeran kok karo kali ini keputusan Anda salah. Ini kok karo ora mati yakin Allah maha suci. Lan pangeran tersinggung, cangkemmu malaikat. Mulane kena apa kalau terjadi guyonan malaikat, maksudnya kalau buatan Jibril, buatan Israel, buatan di malaikat yang ini gitu, tinggal di bantah pengiran pulau depan. Sebenarnya tak protes malaikatnya. Karena malaikat ini ngawur sekali, sangat-sangat ngawur. Wong dekne yakin nak Allah Maha Suci, mestinya juga termasuk suci dari kesalahan. Tapi kali ini keputusannya Allah wis dianulir, mergo dianggap ora pati bener. Ora pati bener. Tapi dekne tetep muni, wa nahnu nusabbihu. Kulo niku maca tasbih, lha maca tasbih kok yakin apa ana salah? Malah ora terima. Lan kena marah, iki maca subhanallah. Tapi ora samari pengen. Enggak salah kucing kok bikin saya miskin. Gue kudu dia mendingan juga enggak salah kok bikin aku orang gila. Ya karena memang ya enggak ada kesalahan. Gue juga kudu yakin orang kok
Masya Allah Gusti, mun bener tadi nang pulau larang. Dari pengiran jawab ya bener banget. Jadi kan asma subhanallah, itu yakin bahwa keputusan Allah tidak ada yang akhirnya tenang. Ini kita takdir munir. Malah dari malaikat ini pulauan ya denda. Sampailah wajib denda karena malaikat yang ini tahu proses pengen. Ya. Akhirnya sendiri cerita-cerita nih, sendiri takdir munir. Ya, mungkin kita macam ini jelas, tapi orang ceritanya saling tersinggungnya pengiran. Kenapa kamu menuduh Bani Adam tukang bikin kerusakan? Enggak begitu. Bagaimana Bani Adam orang wedoan ya langsung dino, produnya wong langsung digasap digaruk. Ya pengiran aja, jangan. Tapi siap tak? Dia siap. Walhasil terus harus marah itu dicorno. Dicorno pertama itu pakai wong ngasus. Jika nafsu, pangeran sempat memberi penjelasan. Bani Adam muniku mergo tak kei nafsu. Kue sholat mergo tak kei. Siap bisa deh, siap jika nafsu. Barang dicoba nang bumi pakai orang mati tak mesti perkosa. Dari pangeran tuh banyak Bani Adam SMS-an. Malah parah. Wah pemanasan malah waktu langsung. Orang baru berkota, dia tobat, istighfar, pokoknya jadi malaikat menang. Mudah di langit orang itu. Dan pangeran untuk dilaknat, jadi jahro. Jadi lintang kok. Ada kalau ngangkap lintang jahro, simbol musibah. Berapa itu jilmaan, malaikat yang melawan pangeran harus maruf. Akhirnya itu gambaran. Kenapa Tuhan tidak boleh diprotes. Bahkan kesalahan kita yang protes pun salah. Itu tadi kayak ada orang ahli ibadah. Dia merasa kalau masuknya surga karena amalnya dia. Tapi setelah Allah memberi penjelasan, ya tidak apa-apa kamu masuk surga terowong amal, tapi karena soleh 80 tahun surga, ya 80. Kasihan. Bosan Gusti krono padha lagi jenengan. Mana kalau menjadi kiai soleh nomor bosan turun rugi, mengajar dulu. Cuma itu sok gede, jadi biasa-biasa lah. Sok gede waktu, cemplung di sorot angin. Jadi, ngoten niku penjelasannya. Mulane sampean wiridan paling mati subhanallah alhamdulillah. Wae pangeran mau sampean ora usah sombong. Mau suci kok gawe wong kafir dilebokno neraka, gawe wong mukmin dilebokno swarga, kok tiba menangi dhewe. Tiba menangi dhewe lah ya mau suci, macam sing duwe ben menang-menangan. Lah nek sing duwe kok kalah-kalah malah lucu lho. Mulane kula wingi ana santri mlarat, sisi-sisi mertua, sowan kula, tak omong. Wong kudu ngakoni ilmu. Kondisi itu normal sekali. Normal sih. Sisi-sisi mertua normal. Ini ilmu kan mengatakan uang ora suka, mesti sisi-sisi. Enggak gelai berarti benar. Uang ora suka dia. Teori juga mengatakan nek ana wong anyar dicurigai, itu ya ilmu. Lah iki saiki wis kenyang. Jadi ilmu itu tidak ada yang meleset. Manula dikonco nyai teng sarang teng langsung bermain. Ulama alim ora bali kiai ora ora dadi kiai. Kalau kalah dengan anak-anak nah ini macam romo. Berarti selama ini kondisinya normal, gak bali kiai ora pati dadi. Artinya ilmu sendiri mengatakan demi. Jadi kalau misalnya marah di sio-sio uang, itu dia bukan alhamdulillah Gusti sedekah ilmu benar-benar senang. Kenyataan. Kalau dia ilmu nak marah di sio-sio ternyata benar. Kok malah aja? Kalau sesuai ilmu kok enggak. Lo goblok, kok menurut aneh. Mulai tak ada itu pernah keliru. Lah, itu di sio-sio pertama ya enggak goblok-goblok. Nah, itu satu di sio-sio. Lah, nak gue nyo-nyo mertua itu lagi aneh. Itu di luar teori. Paham ya? Wong marah kok nyo-nyo wong juga. Wah aneh. Maka krono kiai sing ora ana kiai kok ngrum. Wah, tuang alim kok yo apa. Ya tiap daerah jangan bani. Tiap daerah mesti soal bani-bani sing undang-undang. Ya biasanya bani itu nak tepak alim kan wong sok gak nompo. Kadang kan saingane bani rapati ngalim sing ra bani. Alim. Ane paling susah jadi tonggo kulo. Wis bani ngalim wah tak tampok balapor ben tertas. Untungnya kalau nggak seneng kiai, jadi yang kayak ruang wah kayak nggak ada yang meleset dari teori. Misalnya di Jakarta ke sio-sio, beberapa anak presiden, beberapa kenal menteri di Jakarta ke sio-sio, itu wajar, kan normal.
Sing aneh naik di Jakarta ke Jawa. Presiden berapa? Jadi tidak ada yang aneh dari sini. Kalau kok, yang berbun rokok itu aneh. Wajar dong, aku ramelok gawe rokok, yo ramelok nonton rokok rokok wajar dong, aku tidak apa apa. Rokok tetap subhanallah walhamdulillah. Gue nak panjang sebenarnya rokok ini dan kita jamin cinta. Tak buatan goreng ibu lawan. Tapi jelas nak goreng ibu orang ketemu dengan rokok. Tapi tak jamin, kan nak rokok, nak berbun rokok, tak warai wiridan tetap modal subhanallah walhamdulillah. Jangan lupa, tetap konsisten. Karena itu al-kalimatun atau al-baqiyatus kalimat yang layak selawat namun subhanallah walhamdulillah. Dan kalau nanti matur nanti, kalau itu ulama, tapi istighfar awal iso. Kalau istighfar kadang anti 100 bulan. Tapi nak modal subhanallah bisa bukan. Karena kadang istighfar tak pikir-pikir dong, dia pulau, nah sampai masih istighfar. Tangan-tangan itu misalnya pulau. Astagfirullahaladzim. Ya saya memang merasa punya dosa dengan Tuhan. Cuma kalau itu sudah pada titik aku jangan. Kenapa saya pernah dosa ini? Malah pulau lain. Karena jangan-jangan aku protes tidak kodok dari pengen. Sajanya pulau sebagai kiai kita ada punya salah. Sebagai ulama saya ada punya salah. Sebagai manusia jangan. Cuma kesalahan tertinggi saya itu kalau proses pengiran. Daripada merosot dosa terus protes pengiran atau orang pasti istighfar tapi senang beda kok. Pulau. Jadi itu masyarakat. Sama tak cerita ini bukti. Sholat itu ibadah terbaik. Itu istighfarnya itu hanya beda saja. Semuanya kalimat tasbih. Coba teman-teman misalnya Pak Rukuk, Subhanallah, Subhanallah ini 3 kali. Nanti tidak. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syai'in. Nah, yang ini macamnya milu apa milah? Milu. Ulun nanti saya kira wae. Ulun mau ngecek semua kitabnya Imam Syafi'i, Musnad Syafi'i. Imam Syafi'i nak ngarokati ku milah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi. Terus ulun cek teng Imam Nawawi bacanya milah. Sampai ulama sarah-sarah itu nak maca bi fathil dan mil samawati. Sampai orang lama di truk di fakir, mereka yang main tuh, umatin kon nimil ayo lagi lebih ketemu nih nopo, mil. Nah akhirnya sekali pas itu lah kalah, akhirnya kalau nggak sholat kalau meninggal tuh, gara-gara kalah konsensus, kalah nopo. Kalau nanti jajal mil ayo malah aneh, kalau jajal anak kalau kalah, jadi sampai mau ambil sama, wah itu rumah, apa mau beli rumah. Malah tambah dulu. Wah, ya. Tapi memang kalau riwayat Imam Syafi'i, semua riwayat di kitab-kitab hadis itu sampai orang yang difakir dan jelas. Jadi Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syai'in. Mereka lapat mas, itu memang dibaca patah semua. Subhanallah, dibaca nama masker. Jadi rata-rata lapat masker, subhanallah di asro, subhanallah. Lapat yang didesain masker, itu memang bacaan awalnya mesti nama pak. Makanya aneh, orang masker juga jauh itu. Tapi berhubung orang banyak, ya yang mana yang aneh, Pak. Ya, tapi aku terus ngomong itu. Itu bener, maksudnya ya orang salah. Tapi kalau malaikat daerah memiliki, boleh nyatet itu. Boleh nyatet nopo. Jadi malaikat ya aneh saja kalau yang baca nopo. Ya, malaikat yang papan bawah yang bidul mau sering salah. Ada orang dari santri-santri. Kita ini nanti duit gue jajan sini. Nah, ngomong kenalan si malaikat Mikael. Kita sekarang itu hubungannya dengan malaikat Mikael dibagi nopo. 10 tahun ke depan, mungkin yang kenal kita itu malaikat Israfil. Belum ya. Wong kak foto ini jamaah ngaji Pulau Bojonegoro sing mati nuntul. Ya ono sing wis tuwek, ya ono sing lara macam-macam. Anak itu nangis. Sing mati ya aku gede. Ya sepatutnya semua. Umur-umur ngeten iki urusane sing mati lho, karena mikir apa? Dan gendenan, soal mati, bukan mati buat disingkir, sebenarnya tua, entah apa yang ngajak. Jadi tak begitu. Ulang deh, tenang mau, biasa, dianggap soal itu nggak ada kematian dulu. Sumpah orang dunia dulu. Umur panjang umur, kan Nabi Ibrahim nanti itu, ya Allah, kalau panjang umur, dan pengiran nggak dibalas. Dibalas, ketadi pengiran, itu mau panjang umur, pengiran nanti balas. Di pagi pangeran sampai angkina lo tamu wong tua untuk nentak di juga yang bareng mangan anggur melek nek mas mangan anggur melek nek apa
Ibrahim langsung mlebu kamar ya Allah dak jadi. Oh tuh kok di cancel sih. Nanti pengeran ora dijawab, ana wong tuwa mertamu tulen. Juga ya anggur dipangan melem. Dipangan. Aduh ya Allah dak jadi. Ya ana tuh dak jadi. Wah, yo, gak apa-apa kan nanti tunggu dibatalkan. Nabi Ibrahim kan nanti batalkan apa? Dia sami gak wali pintu wali ra tau ngaji wae. Wali kok mlebu swarga dari krono ngamal. Iku wali ra tau ngaji. Mulane diterus nang pengiran nak kowe mlebu swarga krono ngamal 80 tahun di swarga 80. Cuma Gusti boten Gusti. Jare jenengan swarga selawat. Yen nak selawate butuh rahmatku. Mergo sing abadi iku Masku nak ngamal wis entek bar 80. Wapok. Lare sampeyan ngamal wae kaya apa kudu tetep yakin rahmate Allah sing abadi namung rahmate Allah. Jadi mulai sampeyan juga nang akhirat. Selain kalau nanti ditanya sama orang-orang yang nggak percaya apa, katanya kalau sudah mati itu amal sudah tidak ada pengaruhnya. Dikirim doa nggak ada pengaruhnya. Tapi kenapa di semua hadis soha itu ada syafaatnya nanti? Itu kan artinya setelah alam akhirat itu masih ada intervensi. Katanya kalau sudah mati itu selesai semua. Iya kue selesai, tapi sifatnya Allah bisa mengampuni, sifatnya Allah bisa mensyafaati itu masih. Mergo Allah itu pensiun blok tahun. Sifatnya Allah itu pensiun. Allah yang akhir, tapi jadi sifat Ghafur. Allah yang akhirat jadi sifat Ghafur Rahim, Ghafur Rahim. Sing iso pensiun amale manusa dengan mati, tapi sifatnya Allah iso pensiun. Mane kalau mau coba buat baqiyatu sholihah, kalimat-kalimat sing abadi, as-sholihah sing layak terus. Allah itu layak terus juga sifatnya, mergo Allah ora ono sing iso mengcancel, iso membatal. Tapi nak kowe ra iso layak ngamal. Mergo anggere kowe mati ya Allah wis gak layak ngamal. Kowe mati ya ora layak ini itu. Tapi nak sifatnya Allah layak terus. Mulane sing gara baqiyatu sholihah subhanallah. Alhamdulillah. Paham ya terus. Iki penting kalau gue ngatakan lagi santai. Ngapain wong sing abadi ku ngamal. Soalnya lagi job tuwek wae iki. Ono swarga ruwet mati ora gunane ngamal opo sak wangi ini. Kamu soleh ana nek geger enggak kan. Soleh atau ngaji ini Pak, soleh atau nopo? Lalu kalau bolak-balik ngambil lepas jenazah, mesti kalau mau cerita ngoten akan jadi disebut. Pun majlis ini jadi diangkatan di nakal, jatuh jadi nakal kan. Dia semua mati di air, agak diangkatan, mungkin-mungkin di sepuluh pengiran. Ya orang cuma tidak takut tuh. Nyepuluh gue raisor. Kalau nggak jenazah lagi biasa gue. Kiri lo suasananya, bermati kalau jangan harap ngomong ngajen, keluarganya harap mati kalau iwan ibu ya, keluarganya tenang. Oh dan anak itu terus mendingan. Alhamdulillah bet bapak mati. Makin kuat oleh bapak itu. Lapor kiai ini terus alhamdulillah bapak nomor iya jadi. Lalu jatuh ya alhamdulillah bisa udah ngomong alhamdulillah. Wah anak-anak jelas-jelas itu ya berdua bapak ya jelas jadi anaknya gitu bang. Paham bisa terus bagian harus melihat. Mulanya ini keluar terus akan cerita. Ketika Nabi mau nyapa jenengan di orang jelas-jelas. Itu Nabi pertama apa? Fa'at judulillah, fa'akhiru sajidan, wa ahmaduhu bimahamidah, alamanahillah. Aku ketika mengajukan syafaat, kok tadi Nabi buat nyuruh syafaat, aku sujud dengan pangeran. Terus memuja-muja pangeran bimahamidah, alamani Allah, yang diagari pangeran. Jadi aku nak memuji pangeran, itu sebagian ulama, ujiannya Nabi Pak sujud, yang orang-orang maksar Pak minta syafaat. Jadi itu yang kita wajah tadi tahiyatnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Senajan to niki mun akhirat jenengan tetep duwe sifat-sifat sing agung. Aku baru tak sing tambah apik wae. Jadi pangeran sifat teng akhirat tidak bisa hilang. Sifat kita ning donya ngamal hilang. Sifat kita ning donya duwe donya hilang. Sifat kita ning donya duwe apa wae hilang. Tapi nek sifate Allah nggak bisa dihilangkan oleh akhirat. Paham ya? Sifatnya Allah nggak bisa dihilangkan oleh. Padahal sifatnya Allah termasuk umur. Mana yang ingkar sahabat itu tobat mau larang ngaji, tobat.
Mau andalan, paruan mau kasih suami uang es mati sudah tidak bisa tambah amali. Nah uang mereka tambah amali, tapi Allah berhak nambahi, Allah berhak nyepu. Nanti kalau dia yang kemelan suatu saat orang santri anyaran kantor. Ya ini jadi nanti lalu roh itu nambahi umur. Padahal tak orang pulau, hasilnya kocok-kocok itu biru. Jadi ini jangan kemelan, terus pulau barat jangan kemelan. Iya harusnya kota-kota itu dirubah blok tapi kue yang itu berubah. Nah pengiran musuh aja juga. Ya karena nasnya jelas, yang kuwa kumaya sa'wayusbid. Kenapa bisa yang ku? Ya karena Allahu. Kenapa bisa wayusbid? Ya karena Allahu kan yang ku itu rusak toko Allah. Main perkara ya tahu kan ngertano toko Allah yang mah. Wayusbid itu lan itu netepno toko. Selagi domir itu Allah apa susahnya? Allah itu merubah, itu netepno, itu ngotak-ngatik wong Allah sing duwe. Ya enggak bisa kan kita kan? Mas bener ini mah iya belum iya kota-kota itu rubah biasa mereka rubah. Nah Allah yang tapi wong karuan yang kuwo Allah itu rusak maya tahu wah yang yang kuwo maya tahu nama ya kalau Allah bisa saja kalau kita itu kok itu merubah nanti kok misalnya bukan juga itu baik soalnya tapi Allah kesan loh itu cuma nanti saya dulu ya tapi panjang nabi rasul Ratu gerak, pintu-pintu, mulai juga dan malah banyak perempuan jadi korban. Ini dipikir, pengiran doang. Pengiran dipikir, kenapa dengan alim aku orang Mustafa dipikir. Dengan alim Mustafa aku tuh anggur wong gak nangis, budina nangis Cina. Malah hilang tutup, orang keceriaan sosial, orang keceriaan. Jadi kabeh dikersano Allah, ini kabeh mas. Eling-eling karena apa ono syafaat mergo ngamali manusia kudu tapi sifatnya Allah ora iso kalah sampai akhirat. Ya sifatnya Allah ora iso kalah ben apa? Akhirat ora iso kalah pengiran. Tapi itu Allah teng akhirat ya tetap sebagai Tuhan yang berwayukut. Jadi Allah terserah nyepuro mau ngisap ya terserah pengiran. Tetap ya paluma ya sama Allah bisa melakukan apa? Maksudnya apa dia sudah Muhammad terus irfa rosak wasal tutok ya siramantan itu jalur apa tak turuti jadi masuk nakalan nanti sholat di sapati suatu yo terakhir terus entar man karya apa sinten mawon sing wonten di sekolah darah ten minimalin lebokne swarga yo pokoke harus sithik lah minimalin tak lebokne swarga nanti to jadi arang neraka nanti raine ra ketok jadi napa itu pangeran juga terima separuh darah lama tak apa. Barangkali malaikat Jibril nyapaati, Nabi Muhammad nyapaati, orang hafal Quran nyapaati. Mereka ini jadi rupa-rupa manusia. Kayak mungkin gosong itu aja roh. Tapi balik menjadi arang ini ku nabilah orang. Dapat nabi orang ini tak kasih sokan. Tenggine Muslim dan Bukhari. Pangeran dewe ngata. Yasfaul anbiya, wa yasfaul auliya, wa yasfaul mubatas, faul malaikat. Walayak wa ila rabbil alamin. Iya, malaikat nyafaati, nabi nyafaati, porong soleh kayak aku sing burung. Ya pangeran lucu, kayak aku sing burung. Wah, terus pangeran payak tujuh, fuhaman minan nar. Pangeran dibokok dotan minan nar. Neraka sing panas dicekal oleh pangeran. Wis ora kok menungso panging suwene dosa. Wis ora apa-apa. Wah, pangeran, mergo malaikat lain ora iso ora roh, ora teridentifikasi, Pak. Sampai pangeran jupuk, Pak Soda Kodotannya juga paling nabil hayat. Paling kedua Pak buah menjadi manusia kemudian suara. Dan setelah itu baru neraka ditutup. Terus walayak kofinar ilaman habat al-Quran. Dan tidak ada di neraka kecuali orang sing divonis Quran rokok selawati. Ini ku wong sing kafir wama duahu kufar kafir dan zaman mati dalam keadaan kafir. Jadi kafir dan wama duahu jadi kafir dan mati dalam keadaan kafir. Itu madhabat al-Quran. Orang yang memang divonis Quran. Lah Quran itu siapa? Quran itu kalamu. Bolak-balik dengan tahun itu juga Allah. Nah, tentu kalimat-kalimat yang mengartikan atau yang menjelaskan bahwa Allah itu abadi, sifat abadi, lah itu sing kalimat yang abadi. Disebut subhanallah walhamdulillah. Mana kalau ada al-badiyatu kalimat yang abadi. Atau kalimat yang layak terus. Sifatnya Allah layak terus. Walillahil asmaul. Sifatnya Allah tidak terkalahkan oleh akhirat. Ya, tidak terkalahkan oleh.
Tapi nak sifatnya kita kalah setelah akhirat selesai. Gini wong, sampai jarani mateni wong. Misalnya Wahsy mateni Hamzah. Dia Wahsy mateni. Setelah di akhirat Wahsy mateni Hamzah buat. Dia boten wong Wahsy ketemu Hamzah. Lu jebule lucu lu. Lu karena Hamzah tidak bisa disifati mati kan? Karena Hamzah di surga juga ini. Rugiannya tak mateni kalau lucu. Dia kan nggak ada sifat membunuh kan? Berarti status Hamzah jarang dibunuh selesai setelah alam akhirat karena semuanya hidup. Paham ya? Berarti semua status di dunia selesai kan? Karena semuanya sudah nopo. Tapi nak sifat Allah Taala tetap nopo. Ada ini disebut wal baqiyatus sholihah. Mulane kalau mau coba Musnad Ahmad, itu nak sing dene Musnad Ahmad malah jawab Ma'iyal billah, dari kajian Nabi sempat banyak. Sing darani beragama itu apa? Sing darani beragama itu apa? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Gitu dengan sing berso ya Rasul. Qal al-billah dia antapul subhanallah. Sing darani beragama adalah kamu melapatkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Itu beragama. Nah sekarang wong padha bodho nih. Sing lapatno iku ya wong rutin tahlilan. Sing gedeng tahlilan darani hidup. Itu bodoh pintu ini, sing lapan mulai raro karep. Sing mau nih raro. Itu tak kok datang wong minang, itu tak kok datang wong. Itu naudzu bilang dari itu ngawur. 8 kali masuk libro di polisi elek itu ngawur sekali. Tapi sing lapan nomor ilmu undangan ya ngawur bisa bodoh ngawur. Itu dibobat kan. Lalu ada mimpin tahlil kadang nanti pulau-pulau Gus nyum baru kayak tahlil. Baru Gus nyuwun terus mirip ramu. Ya orang baru kau berjalan mirip. Karena ada tahlilan. Kita ini lucu ya, umat itu ditoleransi lucu. Kita pentahlilan, sing dia mau metu mulai kita. Iya kan, metu. Mau mantel mana? Ya biasa apa. Cuma berkait cuma ya, aku nggak nemu buat yang marah itu juga sama marah. Oleh merangkani. Kita ini ngawur sekali. Kalimat spesial ini, tapi kita ini nggak pernah menjiwa. Padahal kalimat suara alhamdulillah nabi kalau muji subhanallah alhamdulillah kalau mizan wa kalau umat beda sama iman. Nabi itu kalau muji subhanallah itu kalimat ini bisa ngebai langit bumi. Bahkan ngebai mizan tambah mizan. Pengamal kuah itu raiso untuk timbangan sebagai masyarakat. Tapi nama kata subhanallah alhamdulillah timbangan langsung kuat. Padahal dibuka timai kalimatani kopi pakane ala lisan sakilatani bin mizan abibatani ilah. Subhanallah alhamdulillah sempodo guring wanto sing di omah gunung sita kronan-kronan. Sing jene merem-merem go bingung kita ora roh. Saya itu protes betul. Saya itu tersinggung betul. Masa kalimat spesial ini tapi kita perlakukan secara begini. Lah sing rasane tadi kan yo lucu, menfonis ini beda. Wong dilapatno kalimat thayyibah kok difonis nopo? Itu ya aneh kan. Nanti anak ketemuan, kalau anak ketemu nopo. Nanti agar diutang tahlilan tentang kalau sering ngajari santri, kan diutang bahwa tahlilan dia terpala, tapi niati hitung dina atau patang puluh dina, kalau awak kasih sih. Dia niati wiridan yang nongko. Wiridan mesti api, mau wiridan yang ngomong, lagi wiridan yang lalu nak mulai ya wiridan yang ngomong. Memang kalau kau hitung dina, patang puluh dina, 1 dina, nggak ada dalilnya. Tapi kalau wiridan itu ya kodenya yang dibuat wae, termasuk ning ngomong. Cuma kelirune wong-wong amen wiridan padha wong mati, nek ngomong agak. Wiridan itu keliru. Nek wiridan selawase ya apik. Paham ya? Lalu dari bapak nanti ketemu di jangan aneh. Pak Yai, jenengan kadang wiridan ning kuburan. Dari toko wiridan ning kuburan. Aku ning omah wiridan ning dia wiridan. Aku lho ngerti jenengan wiridan ning kuburan, dari toko ning kuburan. Aku ora kuburan, ora kuwi arep wong bumine pangeran. Kowe wae sing karo kuburan. Aku ora bedane. Kabeh bumine Allah. Dari Allah yang diwae kalau yang bumine Allah, kalau yang Allah aku yang diwae. Tapi ini jelas wiridan. Aku ora kuburan, waktu itu bumine Allah. Kowe wae sing karo kuburan. Bingung deh. Mana ketemu wong nyamen itu kan nyamen wiridan. Ora usah. Yang dia bagian musolihah sampai ulama ijma. Itu artinya subhanallah walhamdulillah. Cuma sama cara baca, coba malaikat yang bidol-bidol muni pangeran suci, tapi janggal terhadap keputusan. Jadi cara malaikat jenengan itu maha suci. Cuma lebih terhormat lagi kalau yang jadi khalifah itu kita, karena dia yang udah kalau mengguru itu.
Ada pengeran tersinggung. Ini alamu malah dipermalukan depan umum. Adam dipinter no, malaikat gua blok no. Akhirnya malaikat tapi ambigum di asma'i. Jadi yang aku pinter ini jenenge apa wae. Mana barang-barang sulit, tes-tesane ora kok matematika, barang-barang sulit. Iki jenenge mangkok gelas ya rong, barang ngono ora jenenge. Ya Adam pinter urusan mangkok gelas juga anak turun dia pinter tenan perkara donya. Oh dia latihane bapake wong ngapal donya. Ya itu terusan aku to. Terusan iki wis sembuh aja terima. Paham ya, terus kalau suwon ngapal subhanallah di jiwa. Ya minimal tak wiridan kula. Wiridan kula itu jalan pintas. Tapi diwarai kanjeng Nabi, jalan pintas itu diwarai apa? Suatu saat di Maimunah itu wiridan. Waktu riwayatin di tidak apa-apanya di Maimunah. Dia itu wiridan mulai dari subuh sampai dalam lagi setengah 10, pokok tampang. Ketika Rasulullah datang dari masjid, ditanya, apa kamu mulai tadi baca tasbih? Iya. Terus mulai tadi? Iya. Jadi kan Nabi marah itu terasa suwe-suwe tawarai 4 kalimat. Dan ganjarannya bodoh bisa tinggal suwe man, bahkan dua. Terus Nabi marah aku subhanallah bihamdihi dan apa? Qalbihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada apa? Di Nabi Raisa wiridan subhanallah jumlah yang banyak. Semua jalan pintas diwarai Nabi. Pokoknya Allah Maha Suci. Apa saja yang diciptakan yang menunjukkan Allah Maha. Apapun ciptaannya tetap subhanallah wa bihamdihi. Ada qalbi. Ngobrol nanti ini pengalaman saya sebagai ulama tanpa bersaksi na Allah ono tenang terus enak aturan Allah. Misalnya tadi kalau sering masalah ambek bojo, masalah agar santri kula lapor alumni perkara bojo. Bojo kula bilang wis kok judes. Aku asal wong lanang yo butuh bojoku. Misale butuh ngelon itu uangnya ra karuan terus piye. Itu ya kok pintu, mau pangeran wis pinter. Uang nak wedi ku ra jauh, tapi yo kelai sama wedi kok iki nopo. Uang aja minta bojo kok gune mengkerep ku aneh-aneh wae. Kowe tak critani pangeran wis pinter, cara wong ngaji rata-rata digawe sombong. Mergo wong lanang nak jagoan nang ditombong yo ilang. Wae lek dhewe raine koyo ketek, sengane bidong-bidong mesti kowe ilang jawab. Anane tersinggung. Lah alhamdulillah liwat sifat tersinggung, sifat sahabat lah kudune kowe alhamdulillah. Ora kok malah ngeluh. Wah, yo sombong iki aku karo ora kasil goblok. Kowe berarti mentang sunai pangeran. Wong tersinggung itu terus ora jawab, nah ora jawab ora dino alhamdulillah. Tenang. Jadi bojo judes macam-macam. Wah, suatu saat kira mati sayang halal kalau tangga-tangga. Kon sayang piye bojone judes. Tidak bojo mati angger sayang disalah wong ana. Itu enak dijudes rasane tidak sah. Kalau sebagai wayo kaya-kaya wis sah. Wah, wajar bojone judes mulane ditinggal. Wah, enak bojo bener loro memang. Sajane semua sifatnya Allah yang kita alami itu sudah normal-normal saja. Kalau itu ada di kiai, orang yang abian, orang yang alhamdulillah rezeki, orang yang alhamdulillah, alhamdulillah orang yang sakit gampang kan? Salam tempel ya abe, para salam tempel lagi nopo. Kalau orang yang belum mati di sini, kalau coba nggak mengerti di sini, kalau di sini bilang alhamdulillah, alhamdulillah, terus kalau tinggal berumah, kalau kakek guru alhamdulillah, nah untuk berarti roti. Lalu kalau bentuk rezeki, alhamdulillah rezeki jangan hari rezeki pulau. Berganti rezeki, alhamdulillah rezeki orang jinak kami ini alat kita. Nah orang rezekinya kan gak ada apa. Sebenarnya mudah beragama itu mudah. Yang mariannya itu dua nafsu. Itu yang mariannya. Itu santri buku, santri orang-orang buku ini rezeki kok serap pengiran berasal. Berarti rezeki kok enak, orang putih. Padahal akhirat selamat ya kawan. Orang bisa. Enggak saya tidak mau marah ramalan arah subuh. Subuh banget nak kira-kira mati ramalan gimana? Kita kok kenapa ada demikian? Ya aku nanti ramalan mati kan mau minta mana sama karamelah dari alam. Mergo ada orang bukul maksudnya. Ibu mau ngomong karamelah jadi. Tapi nak mangan itu dalam keadaan waras kalau sudah tidak dihisap. Mergo mangan berlebih. Lalu mau kisah nyata, suatu saat Sayyidina Umar itu ikut peresmian ketika Palestina dikuasai Islam. Di situ ada Khalid bin Walid, ada Yazid bin Qaqah ini orang Romawi itu kalah. Maksudnya Romawi itu adalah cengkraman Romawi tentang Palestina.
Palestina. Benar Romawi tadi benar. Dulu kan panglimanya Rustem. Ketika Romawi masih mencengkram Palestina. Panglimanya Rustem rajanya masih Yazdad dan Arab. Nah itu Umar diundang datang karena acara kemenangan pesta-pesta Khalid bin Walid itu mana? Karena untuk presiden Umar itu presiden datang dari Medina, makanannya tuh semua. Jadi Umar datang bertanya, makanan seenak ini itu untuk siapa? Ya khusus untuk kita, maksudnya presiden dan para panglima. Fa'en ali fuqara muslimin. Lalu orang-orang fakir itu di mana? Di luar ya sudah makan. Jadi Umar, tidak itu maksud saya. Kue mau pesta-pesta ini itu biji. Wong marah itu berperang alam Romawi cuma mati wong itu sudah. Jadi kalau sebenarnya sama mantan preman, jadi ini bisa tenang. Mau Umar modern mawar sini enak, mereka untuk swarga walau umur dan. Lalu Umar malah nuangin. Iya bejo sing mati terus swarga, kita malah mangan, akhirnya rawan kita rawan swarga. Berkuang itu agak itu ramalan. Jadi atur yang mati langsung ngomong. Ini gara-gara kita urut roy makanan. Nah makanan itu buat pangan si orang kita. Mau harus ambil cara kue lari wahab. Ini juga kamu ngambil tidak senang mana. Tapi nak ulama mereka ngomong mangan. Itu mangan itu belum makan pangan. Aku dah sampai kamera di mana? Mereka sudah di surga, tapi kita mana? Berarti nanti tidak nanti apa? Itu sebenarnya walaupun alun nayoma ini anin. Semua nikmat mesti Allah beri. Lalu Rasulullah itu suatu hari nggak makan sampai 2 hari, hanya makan kurma sama air. Wong Arab nadaranya al-aswajan itu hanya makan kurma dengan air. Gak tahu ini makan apa sahir itu bisa lebih berat tapi gandum, tepung gandum, lebih dari roti itu sahir. Sama wong Arab sebenarnya makan daging kambing. Sudah 2 hari nggak makan terus beliau jalan-jalan di Amber Abu Ayyub Al-Ansori yang sekarang tanahnya jadi masjid Medina termasuk milik beliau, milik Doha Abu Ayyub. Bareng disuguhi jalan, beliau sempat makan beberapa puluhan, waktu riwayatkan 30-an, terus berhenti. Sudah ada makan 2 hari, baru 30-an berhenti. Abu Ayyub kan agak kecewa ya, beliau menyediakan begitu spesial Rasulullah ternyata berhenti. Kenapa ya Rasulullah? Ini daging kata Rasul, ini daging, ini sair, ini susu. Kenapa ada nikmat banyak ini? Ini semua nanti diaudit oleh Tuhan. Kenapa sama kali ini? Berhenti. Beliau baca walatus alun nabi Umar izin alim. Dan sungguh semua manusia dimintai pertanggungjawaban atas semuanya. Teman-teman di kiai rapat dihormati, wah malah enak orang wanita. Orang pada orang salam membel, malah enak orang wanita. Jadi nak salam membel itu syukur dan para pangeran nak orang itu syukur berdoa orang nopo. Nah di bujur nurut dia syukur, boleh nurut. Nah judes dia syukur, nak kapan-kapan bewayo, kapan di dalam wong paham ya. Setidaknya nak tambah judes tambah merah tambah itu bagus. Jadi enak, judes turun lekor, besi mau beda. Nah nanti jawab malah rasa beda. Jadi gampang, tapi kita ini kepinginnya itu menangan, dipek menangin apa? Ya itu semua itu rusak. Agama agar nuruti nafsu mesti apa? Sampai atas minggu al-bagi atas solid hati pulau jajan. Pokoknya lakat ini spesial. Nabi namuji subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma baina samai wal ardi. Kalimat ini iso ngebang-ngebaik dan banganan ning akhirat, lan iso ngebang-ngebaik antara langit dan napa bu. Tapi nak dia itu kota alilan semburi. Alilan dene bakso bersemburi. Wah, semburi. Pak terus kalau suwon ngaji itu dijiwa. Jemben jenengan tengah akhirat ora iso nglafadzno kalimat liya kecuali al-baqiyatus shalihah. Ini disebut dakwah dia subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qudiya bainahum bil haqqi ya tetap wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ning swarga ya tetep alhamdulillah rabbil alamin. Ning ora-ora master kalimat sing layak yen namung wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mumpung kalimat itu bisa kamu lafazkan secara sadar di sini, latih terus. Sehingga ketika nanti di akhirat kita sudah familiar dengan kalimat. Karena ini benar-benar dan yang sangat kosong itu. Tahlilan geruduk
Semuanya mau pun 100 fadilah ini saja dia betul perlu pensar. Tapi nanti nyebut itu bisa. Subhanallah alhamdulillah kamla bisa. Tapi dia dijiwai kasih pulau tadi. Terus coba malaikat lalu. Malaikat yang musuh pulau lalu sing temu. Rodo curi. Jadi malaikat kelas-kelasan sih. Tapi tinggal sujud Nabi Adam buatan purun, buatan roh Jibril, Mikael buatan. Malaikat papan atas buatan nanti salah. Berarti kalau malaikat kan sujud terus rodo bantah, rodo kon sujud rodo bantah malaikat. Ya wow, sing kelas-kelas bawah wow, akhirnya di tes pengeran buatan dulu semua. Gua kali ini malah ya namanya nih wal baqiatu te kalimat sing abadi. As-sholihatu sing layak terus. Kenapa kok layak terus? Mergo terkait ambek sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya te al-baqiatu sholihatu subhanallah. Kalahan muji Allah walhamdulillah. Lan te sakjane puji kulilah kagungan Allah wala haula wala quwata illa billah. Wala haula lan ora ono joyo sumingkir iku mujud anil maksiat. Ora ana sing iso terhindar saka maksiat. Wala kuwata lan ora ana sing kuat nglakoni ibadah. Ora ana kabeh iku illa billah kecuali lan pertolongane Allah. Kowe nganti ora maksiat ya krana kersane Allah. Kowe iso nglakoni itu aja krana kersane Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Al-baqiyatu sholihatu khairun iku lapat sing apik to barang sing apik banget inda rabbi kamu gue pangeran sira apane sawaban apane ganjarane wa khairu lan duwe apik apane amalan apane dadi angen-angen kowe nak sering lapatno bagian sholihat iku lapat-lapat sing penuh harapan sing bisa diandalkan nanti kowe nak sowan pangeran khairun inda rabbi katawasau wa khairun amalan masuk ke perkara yang mulu kangen-kangen gue emas, yang mulu kangen-kangen gue emas soalin karo manusia. Wae julan arep-arep sapa wong gue emas, indah wae alam gue wong. Pun kita nak untuk bulan ini kalau minjam libur kalau ngisi pelajaran. Dia tamu kalau kita enggak ada cuma di tawangannya kok. Tawangannya kok betul-betul orang yang ngomong. Saya nak berai bukan guru. Kalau karena ngaji itu senang sekali. Kalau pada masuk mantau. Biasanya jika mengaji dia tetap ngomong. Kedawi Nabi itu ekstrim. Kedawi Nabi al-alim wal muta'alim syarikani fil ajri. Syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irina. Wong alim mbek wong sing belajar padha-padha wong alim. Wala khairu fi sa'irina. Liyane iku ora ono api itu. Al-alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irina. Wong alim lan sing belajar padha-padha wong alim. Liyane iku ora ono. Ya, kalau bayangkan, orang wong alim itu ilmu itu entek. Ilmu berapa? Pun tak ngandel. Ilmu itu akhirat itu tidak menarik dan tidak kelihatan. Kalau tidak ada ulama yang berkampanye terus bahwa akhirat itu ada, karena orang sudah materialis. Mana wong alim semua ngomong. Ya kata subhanallah alhamdulillah kan kalah BLSM. Itu gak real. Yang penting ya keimanan fakir miskin. Mau keimanan fakir miskin gak real dua. Orang kok keimanan gue, di keimanan orang ini, gue belum mau jadi masjid sanjunya, wong sing tiane tetap mana? Gak ada jaminan, nanti keimanan gue. Cuma tepaan gue dengan keimanan, saya ingin mengklaim seakan-akan nyelamat atau fakir. Zaman gue cek masjid, zaman gue orang ngekei fakir miskin juga. Mana? Tapi keimanan fakir miskin tak penting. Yang penting mereka perintahnya Allah, nak krono teori. Nak krono teorimu malah menjadi tidak penting. Karena gue tidak tua, gak berat kamu punya teori. Nah kita orang yang ngurus, lalu mereka yang ngurusnya. Pengiran malah tersinggung, ngurusnya apa? Mulai bisa gue orang lomo ya kemangan. Zaman gue orang proposal LSM ya jauh. Cangkemmu, jadi orang yang ngurus kita lalu siapa lalu biasa, semuanya yang ngurusnya pengiran. Gue orang tahu kan. Gue jadi kiai lomo, kalau saja mati yang kiai siapa umat besar. Zaman gue jadi kiai umat ya baik-baik saja. Mungkin setelah ada mati malah tambah baik. Karena problemnya sudah jalan LSM itu langit dari fakir miskin tidak benar. Itu mungkin dapatnya lebih banyak dibanding dia ini. Wong pengurusnya itu untuk agak dibanding dulu sih. Boyo ngoco. Yatin dia tuh yang mangan kokono, tapi pengurusnya yang alhamdulillah yang mangan. Gue rasa kok tuh. Apa umum ada suatu dia yang ngomong, lah kalau gak kita lalu siapa? Pengeran dong. Aneh-aneh. Itu tahu itu kudu lama, sing murid-murid kudu lama. Ya sing murid-murid kedan apa?
Mengenai manusia, wong sufi nak gambar manusia nggak? Kok pernah gambaran sufi? Manusia itu Protestan zaman yang karena manusia akhirat itu koyo kita saiki ning dunia itu jenenge akhirat. Lah dunia pada zaman gue ning kaya. Zaman gue ning kaya itu protes sebenarnya. Ya Allah, kenapa ada tangan dan kaki? Ruang saya ini terbatas. Buat apa kaki kita bisa jalan? Buat apa tangan? Walau itu cekek tangan. Wong tuh untuk kandungan ini. Jadi alat kelamin, nopo kira orang musuh ya. Protes. Karena kita pernah didesain sempurna, tapi posisi tetap neng. Kan. Kita tidak tahu fungsinya zaman kita jadi janin. Nah, setelah kita lahir, ternyata tahu oh, tangan ini untuk ini, kaki untuk ini dan seterusnya. Begitu juga akhirat. Kita sekarang protes, kenapa kita ada? Tapi nanti demi akhirat kita ada. Ternyata tangan kita, kaki kita, nopo badok kita jadi bersih semua nanti nopo terutama hati. Nah juga mana kalau nggak kita siapa malah merusak tahu. Ngomong dino itu gede karuan. Pak sosial lagi seminggu gede. Kalau dia ini wiridan saja itu tidak menyelesaikan masalah. Kita ini ngurusi fakir. Lo wiridan bukan menyelesaikan masalah gimana? Ngomong larang itu yang mengira kabel jadi juga begini. Lalu misalnya sesuatu cukup, ya berarti rapati mu'min, nungkarwan urip, orang rasa cukup, jadi kelakuannya wong toma, itu apa mau toleransi, pikirannya wong salah, pikirannya wong apa? Jadi sampai jangan pernah mentoleransi sesuatu yang merusak tauhid, yang merusak tauhid. Mana beneran Nabi, urusan tauhid Nabi, mesti ngendikannya elek, senang. Kalau merusak itu tadi, pernah saya tambahkan, ono ontoni budikan. Padahal Nabi berteori kalau ada penyakit menular. Wong Yahudi ngerti, nak budikan menular di ontong Arab di Jazirah jadi apa? Budikan di Yahudi. Mas, kamu teorinya salah. Ternyata ontong yang budikan di Jazirah yang Arab jadi budikan. Terus dari Nabi, lalu yang Jazirah budikan pertama. Ya pengenan sama, masalah fakir miskin juga gitu. Gue saiki umur 30 tahun. Melo LSM atau apa, terus iso ngurusi fakir miskin 10. Sing ngurusi fakir miskin wis umure 10 tahun, do rumah masih 3 bulan. Lho 3 bulan kok kowe ngerasa mau mati hidupan. Lalu wis 10 tahun sing ora kenal kowe. Reputasine sopo? Reputasinya Tuhan ya. Kamu jadi pengurus LSM Yayasan Yatim Piatu. Ngurusi lagi setahun jalan, terus tangkemu elek. Kalau udah kita fakir miskin saiki umure wis 7 tahun. Kue rumahnya lagi setahun, kan pernah 6 tahun hidup sama kamu. Sama saya itu, tapi dia salah. Kan pernah 6 tahun sama kehadiran kamu kan. Kok baik-baik. Malah orang yang ngedol, ya. Malah kekenal kue, keyakinannya kamu juga. Orang sama, nanya ngamal saja. Orang ngomong kalau tidak kita, lalu tahu itu juga geman, tetap subhanallah walhamdulillah. Mulai jenengan ada, mana ada ulama yang ingkar sama yayasan yatim piatu. Meskipun saya ada pendapat, tapi ada benarnya. Alasannya kan, yatim piatu itu warisnya itu pasti balik sesuai urutan dalam paroket jawab, sesuai urutan dalam sehingga kalau dibiasakan sesuai urutan paroket, nama saya yatim, sing salah ya pasti ini paling keluarga. Tapi kalau kulino diambil yayasan, nanti paling pada itu udah bertanggung jawab. Padahal secara genetik, orang itu tetap nyaman dengan pernah keluarga. Buat toko kaya opo, orang lebih nyaman dengan keluarga. Di Mesir, di Timur Tengah, bahkan di Jawa, di Indonesia, banyak juga ulama yang nggak sependapat. Ada yayasan pakai miskin yatim piatu, biar sesuai urutan dalam parok. Misalnya di kampung saya, kalau ada orang yang yatim, ada tani pasti malingnya. Aman satu rumah kan. Yang jelas kewajiban pertama itu pada Anda. Soal saya bantu ya lewat jenengan. Disebut waliyun yatim. Apa waliyun? Tapi kita sekarang salah kaprah. Seakan-akan yayasan itu lebih berat. Karena sudah menfonis, wah Pak Jepali paling berat murid. Kamu jangan menfonis orang lain begitu. Kadang wong sawangan yang abangan nggak peduli ternyata ambil ponaan juga sayang. Wong nyatanya berjubuk umur 4 tahun berarti pernah melewati masa 4 tahun anak ini hidup. Ngurusi sopo, pasti paling ya kan? Belum gitu, rata-rata diambil kan 4 tahun. Berarti kan pernah ada masa 4 tahun, jurus pasti paling kan?
Kenapa? Karena ada butuh biaya tanam orang fakir miskin berjumbo. Kok tidak saja setelah kumpul keluarganya lebih baik. Ini saya enak kumpul keluarga. Misalnya mana yang paling kalau mulan, saya paling kok boleh sudah tidak pakai mulai bosan pindah paling. Nah paling 14 dengan. Kalau Jawa itu dulur kandungnya paling, dulur mitanan gitu kok. Malah enak gendeng. Gue dilalang gue orang misalnya di butuh konco bulanan, sehingga dengan ada uang juga bergantung dia. Karena konco bulan, sehingga secara interaksi sosial lebih punya harkat martabat karena sering dibutuhkan, sering ngomong. Tapi saat ini salah kaprah, ide kan tersebut salah ngomong. Tapi kalau siap nanggung kitab, jadi nak tambah percaya dari Quran, yakin dia itu tetap hal pertama itu keluar. Urutannya nggak urutan haram. Ya, akul ab ini kok ab utawa dulu ibu kok wong Arab nak darani dulu bapak ampun nak dulu ibu napa ini penting kolaborasi. Nah itu fenomenanya itu sistem Quran itu hilang sama tahu sama seneng nyatanya sampai jumbo ini umur 4 tahun 5 tahun jadi ada mata 4 tahun 5 tahun tanpa kehadiran Anda anak ini baik-baik. Kalau bayangin, misalnya Pali jadi anak umur 7 tahun, apa jajan dan konco akrab untuk misalnya, berarti sinyalnya kan misalnya itu, julanan bareng, main bareng kan asik, saling membutuh. Kemudian nanti warisan sidik-sidik misalnya di pakai rumah atau sawah, sehingga ada kompensasi tertentu sesuai kearifan lokal. Tapi kalau diambil yayasan itu kan terus rumput, semuanya proses. Ya tidak apa-apa itu tetap baik. Tapi jangan mengambil alih hak-haknya keluar. Islam qaulul arham ba'dhum awla bibadin di kitabnya. Bagaimanapun yang ada unsur rahim itu lebih yang ada unsur rahim itu lebih apa? Nah, sampai ada di unsur itu berasa di pengurus konten-konten. Nah, nyumbang tapi cara pulau ya. Cara sampean betul itu apa? Tapi sebenarnya nanti akhirat ketemu pengiran cocokan. Benar sih. Napa? Lalu ini kan urusan-urusan hisab. Siapa yang lebih bertanggung jawab terhadap pendapat? Kami belum semua penjinan beriman, bahwa dia sudah alhamdulillah. Bahwa yang fakir, yang miskin, yang yatim tetap untuk rezeki. Apalagi kalau mengikuti aturannya Allah, ini hak-hak keluarga dikasih. Nah, setelah keluarga itu tidak benar dan terbukti tidak benar menyia-nyiakan itu baru wajib dikelola oleh Baitul Mal atau orang Islam yang mampu. Tapi nunggu bukti nyata bahwa keluarga tidak betul atau bercinta anak. Tapi selagi tidak begitu, tetap paling berhak nopo. Yang ada unsur nopo ke ulul arham itu yang ada unsur nopo. Sama tadi Nabi Muhammad kurang nabi. Ada yang kamu wong ora kabeh sing rumahnya musuhe rupa-rupane Abu Lahab. Sing rumah kanjeng Nabi itu. Karena ada unsur rahim, ya semua yang Abu Lahab itu. Sampai kanjeng Nabi bareng jadi nabi. Abu Lahab dicap mlebu neraka, tetep ngadokno permohonan. Mumpun nek Gusti niku sing rumah kula, minimal dina Senin itu diringakno mergo sing rumah. Akhirnya dia awak dulu. Khusus dina Senin Abu Lahab keringan ati. Kok dene mati ditasi kelahiran cinta. Masih ditanya kelahiran cinta, itu menunjukkan bahwa apapun jahatnya rahim tetap juga empati. Nyatanya Abu Lahab keluarganya di rumah itu. Wanita al-Fatihah. Ya, aku juga. Subhanallah, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته
tok itu. Terus bulan depan. Itu ya.